Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, semangat, ceria, dan tetap menjaga protokol kesehatannya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita masuk di tema 3H, Praja Muda Karana. Di subtema 1 ini, kita akan membahas aku anggota pramuka. Sebelum belajar, apa yang harus kita lakukan? Tepat, berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Terima kasih yang sudah berdoa dengan khusyuk. Semoga dengan diawali doa, pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan teman-teman lebih memahami materi yang disampaikan. Ingat, sebelum pembelajaran dimulai, setelah membaca doa, apa yang harus kita lakukan? Melihat tujuan pembelajaran. Tepat sekali teman-teman. Sekarang kita lihat yuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2 poin teman-teman. Poin yang pertama, teman-teman mengetahui mengenai lambang, tingkatan, dan kelengkapan dalam kegiatan pramuka. Poin yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi jenis-jenis sudut dengan tepat. Semoga dengan tujuan pembelajaran ini, kalian mengetahui apa saja sih materi yang akan disampaikan. Teman-teman, mulai kelas 3 ini, pada pembelajaran offline atau tatap muka di sekolah, seharusnya teman-teman mengikuti kegiatan pramuka. Dalam kegiatan pramuka itu, teman-teman menggunakan seragam pramuka yang berwarna coklat. Tahukah teman-teman bahwa seragam pramuka yang berwarna coklat itu sesuai dengan warna tunas kelapa? Tunas kelapa tersebut dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka Indonesia. Nah, pada tunas kelapa itu memiliki bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya itu memiliki arti loh teman-teman. Yuk kita cari tahu apa saja sih arti-artinya. Pertama, buah kelapa yang bertunas mengandung arti bahwa pramuka merupakan penerus bangsa. Nah, teman-teman ini, para anggota pramuka adalah penerus bangsa yang dilatih untuk mandiri, untuk lebih tangkas, lebih pandai dalam segala hal. Kemudian yang kedua, buah kelapa diketahui memiliki daya tahan yang lama. Hal ini bermakna bahwa pramuka sehat dan kuat serta memiliki kemauan yang besar. Jadi tidak mudah menyerah teman-teman. Kemudian yang ketiga, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Oleh sebab itu, pramuka dapat disesuaikan di lingkungan masyarakat di mana saja teman-teman berada. Jadi tidak pilih-pilih tempat teman-teman. Yang keempat, pohon kelapa dapat tumbuh tinggi, yang berarti pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, jujur, serta mulia. Yang kelima, akar pohon kelapa menghujam kuat ke dalam tanah, artinya masuk terus ke dalam tanah sampai kuat, tidak mudah tercabut. Hal ini berarti pramuka memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Jadi tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Yang keenam, kelapa merupakan tumbuhan yang serbaguna, bisa jadi santan, bisa jadi nata de coco, airnya bisa diminum, daunnya, tengah-tengah daunnya itu bisa dijadikan sapu lidi. Itu artinya pramuka harus berguna bagi nusa, bangsa, dan agama sesuai dengan manfaat pohon kelapa teman-teman. Nah, sebagai anggota pramuka, kita dididik untuk memiliki keyakinan agama yang kuat, berjiwa Pancasila, berbakti kepada kedua orang tua, sehat dan kuat jiwa serta raganya, kemudian kreatif dan berpengetahuan luas,
dapat menjadi pemimpin, kemudian peduli terhadap lingkungan. Nah, poin-poin itu diajarkan di dalam kegiatan pramuka teman-teman. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan teman-teman bisa mengikuti kegiatan pramuka seperti biasanya. Seru loh teman-teman dalam kegiatan pramuka itu. Ternyata dalam kegiatan pramuka itu kita tidak hanya menggunakan seragam pramuka teman-teman. Pada seragamnya itu ada kelengkapannya juga, seperti topi. Topi itu namanya baret. Kemudian dasinya itu namanya kacu. Kemudian ada lagi tanda atau angka-angka yang ditempel di seragam. Ada yang namanya gugus depan atau gudep. Kemudian lambang gerakan kepanduan dunia. Kemudian tanda kecakapan, lambang barung. Begitu teman-teman. Untuk tanda kecakapan umum dan khusus nanti kita akan bahas di subtema 2. Nah teman-teman tahu nggak sih, ternyata bukan hanya tanda-tanda yang bisa kita pakai di baju, ada juga tongkat, kemudian bendera, peluit. Nah bendera ini digunakan untuk alat komunikasi teman-teman. Bendera ini diangkat atau digerakkan sesuai dengan huruf abjad. Nanti ketika benderanya digerakkan dengan huruf-huruf tertentu bisa menjadi suatu kalimat atau juga bisa sebagai kode yang dimengerti oleh anggota pramuka lainnya teman-teman. Bendera pramuka itu ternyata bentuknya hampir sama dengan bendera kita, tapi ukurannya lebih kecil teman-teman, karena biar bisa dipasang di tongkat yang lebih kecil dan bisa kita pegang seperti biasa. Ternyata bendera pramuka itu bentuknya bidang datar teman-teman, karena bentuknya persegi, panjang, dan segitiga itu termasuk bidang datar. Sama seperti segitiga yang ada di slide ini. Segitiga di slide ini akan kita cari tahu apakah dia memiliki sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancipnya. Teman-teman masih tahu nggak sih yang dimaksud sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul itu bagaimana? Di slide ini ternyata segitiga itu tertulis memiliki sudut siku-siku 1 buah, memiliki sudut lancip 2 buah, dan tidak memiliki sudut tumpul. Coba sekarang kita pelajari apakah keterangan yang ada dalam slide ini benar sesuai dengan gambar atau tidak. Nah, teman-teman masih ingat kan mengenai materi sudut? Sekarang kita akan membahas sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Untuk mempermudah teman-teman, di materi sebelumnya sudah dijelaskan sama Miss Sophie. Sekarang Miss Tita hanya mengulang beberapa materi mengenai sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Untuk mempermudah teman-teman mempelajarinya, kita akan menggunakan tangan. Nih, lihat teman-teman. Kalau bentuknya tegak seperti ini, lurus, kemudian lurus lagi, maka dinamakan sudut siku-siku. Lurus, kemudian lurus lagi, ini namanya sudut siku-siku. Tapi kalau kurang dari tegak lurus ini, seperti ini, dinamakan sudut lancip, karena otomatis ujungnya lebih lancip. Kalau lebih dari sudut siku-siku, lebih lebar, maka dinamakan sudut tumpul. Kalau lebih lebar seperti ini, dinamakan sudut tumpul teman-teman. Sekarang kita akan belajar mengetahui ada berapa sih sudut siku-siku, sudut lancip, atau sudut tumpul pada suatu bidang datar. Kita lihat contohnya. Di nomor 1 ini ada bangun segitiga. Bangun segitiga ini keterangannya memiliki sudut siku-siku 1 buah. Ingat ya, tadi bentuk sudut siku-siku
tegak lurus. Tegak lurus, mana sih yang tegak lurus? Nah ini teman-teman, ini dinamakan tegak lurus sudut siku-siku. 1. Sesuai dengan keterangannya, sudut siku-siku ada 1 buah. Kemudian sudut lancip ada 2 buah. Ingat loh, sudut lancip itu lebih kecil dari sudut siku-siku, berarti telunjuknya dimajukan seperti ini. Mana ya yang sudutnya lancip? Nah, ini yang ujung-ujungnya nih. Ini namanya sudut lancip. Ada berapa? Ada 2. Ada di atas dan di ujung sebelah sini. 1, 2. Tepat 2 buah sudut lancip. Ada sudut lagi kah? Tidak ada, maka sudut tumpul tidak ada. Coba sekarang kita lihat yang nomor 2. Coba deh, ini sudutnya sudut siku-siku bukan ya? Ini agak miring loh teman-teman, garisnya yang sebelah kanan dan kiri ini agak miring. Apakah itu sudut siku-siku? Bukan, berarti sudut siku-sikunya tidak ada. Sudut lancip, karena ini tidak tegak lurus, lebih miring, berarti ini sudut lancip. 1, 2, 3, 4. Ada berapa sudut lancipnya? Ya, ada 4. Sudut tumpulnya, karena semua sudutnya sudah dinyatakan sudut lancip, maka sudut tumpulnya tidak ada. Begitu teman-teman. Setelah melihat atau menyaksikan penjelasan pembelajaran tadi, sekarang kita masuk di slide tugas. Tugasnya ada 4 teman-teman. Tugas yang pertama, teman-teman mengerjakan buku paket 3H halaman 36 bagian Ayo Berlatih. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 bagian lambang dan arti dalam pramuka. Tadi tuh yang ada pada tunas kelapa. Tugas yang ketiga, tuliskan 2 golongan beserta tanda pramuka dan rentang usianya. Kemarin ada di video pembelajaran di Miss Lili. Kemudian yang keempat, terakhir, tuliskan 2 sikap saat kita menghadapi perlombaan pramuka. Apa nih sikapnya yang harus kita tunjukkan sebagai anggota pramuka yang baik? Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Kalau ada yang belum paham, ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan Miss-nya langsung ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tugas Miss tunggu di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.